Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 371. Hei, adik kecil ini benar-benar meminta kematiannya sendiri. Kenapa generasi kedua orang kaya yang baik sepertinya ada yang salah dengan pikirannya? Zia tergoda oleh pemuda kaya, tapi sayang sekali dia tidak memiliki otak yang bagus dan mulut yang keras. Casper juga menghela nafas, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada gurunya. Ujian murid batin berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua orang menatap kosong saat Dev terbakar api. Terlebih lagi, teriakan Dev sangat menakutkan bahkan ketika dia berdiri. Sebatang dupa. 2 batang dupa. 3 batang dupa. Silas banyak mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan api yang keluar dari teratai iblis hitam mulai melemah. Tapi suara Dev masih keluar, dan dia masih berteriak. Sudah berapa lama, tapi masih menjerit? Meski teriakannya sangat menyedihkan, tidak ada tanda-tanda kelemahan, dan suaranya masih sangat keras. Ah, aku terbakar sampai mati, terlalu panas. Berhenti membakar, aku bisa mati. Jika kamu membakar sebentar lagi, aku akan berubah menjadi abu. Karena apinya malah semakin melemah, jadi Dev berteriak semakin keras. Dia berharap Silas akan bertahan lebih lama dan tidak memadamkan apinya begitu cepat. Silas mengertakkan gigi dan menjadi gila. Tetapi saat ini, dia tidak mau menyerah. Jelas bahwa Dev akan mati. Jika dia menyerah saat ini, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Silas hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi api di tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terutama api yang sangat rahasia, tidak butuh waktu lama bagi Silas untuk menyempurnakan dan menguasainya. Usahanya sebelumnya akan sia-sia. Sekarang api utama lavender hampir habis, dan teratai iblis hitam hampir tidak dapat bertahan lagi. Anda harus tahu bahwa melepaskan teratai iblis hitam ini akan menimbulkan reaksi besar pada tubuh Silas. Sudah terlalu lama, dan tubuh Silas telah mengalami kerusakan serius. Setelah pertempuran ini, Silas mungkin harus berkultivasi untuk waktu yang lama. Sialan, orang ini dibakar sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa dibakar sampai mati, aku bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, Silas mengambil kembali semua apinya. Tapi Dev masih berteriak dan tidak menyadari Silas mengambil kembali api pamungkas. Semua orang melihat bahwa Dev tidak terluka, tetapi dia memutar tubuhnya dan berpura-pura sengsara dan berteriak. Itu akan membakarku sampai mati. Api ini sangat kuat. Lenganku akan terbakar. Dev masih berteriak. Silas tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapat serangan balik dan bahkan mengungkap api rahasia dari sekte api ungu. Mengapa Dev pada akhirnya tampaknya tidak terluka? Dan melihat Dev seperti ini, jelas dia hanya berpura-pura. Yang lain juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Dev tidak mati terbakar, dia akan tetap terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan tubuhnya akan penuh bekas luka bakar. Tapi melihat Dev sekarang, tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Tidak ada bekas terbakar dimanapun. Hei, kenapa api pamungkasnya hilang? Dev bereaksi terlambat dan melihat api pamungkas di sekitarnya telah hilang, jadi dia melambai kepada Silas dan berkata, "Jangan berhenti, aku akan mati terbakar, nyalakan, terus bakar aku. Ayo, ayo, bakar aku." Dev tampak seperti ingin dipukuli, memprovokasi Silas. Hahaha, adik laki-laki sangat hebat. Zia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Dev seperti itu. Yang lain tidak bisa menahan tawa, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Silas. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan Silas. Anak ini tidak takut api. Pantas saja dia begitu sombong barusan. Mungkinkah dia jenius yang mempraktikkan keterampilan berbasis api? Wasit tetua terkejut saat melihat Dev yang tidak terluka sama sekali setelah terbakar dalam waktu lama. Silas melihat tatapan provokatif Dev dan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti, meskipun dia telah menggunakan api rahasia dan teratai iblis hitam, dia tetap tidak bisa melukai Dev sama sekali.
Karena kamu tidak takut dengan api, maka aku akan menggunakan cara paling primitif untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Silas melompat dan langsung menuju ke arah Dev seperti pedang tajam. Karena Dev tidak takut dengan api pamungkas, dia tidak perlu terlalu ekstrim. Silas akan menggunakan kekuatan fisik yang paling murni untuk menghadapi Dev. Dia tidak percaya bahwa tubuh Dev dapat menahan kekuatannya yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, kekuatan tubuh fisiknya juga akan meningkat, jika tidak maka ia tidak akan mampu menahan alam kultivasi setinggi itu. Silas, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, pasti akan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Kekuatan Dev dapat diimbangi dengan berbagai teknik, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat diimbangi dengan teknik. Kamu ingin bertarung denganku dari jarak dekat. Dev mengangkat sudut mulutnya, karena kamu tidak membutuhkan api pamungkas, tidak perlu membiarkanmu berdiri. Dev membiarkan Silas berdiri demi untuk menyerap api pamungkas lavender. Silas selalu berdiri di atas ring. Sekarang Silas tidak lagi populer, tidak perlu membiarkannya menggertak lagi. Jika Dev ingin mengalahkan Silas, itu hanya masalah melakukan beberapa gerakan. Menghadapi Silas yang mendekat dengan cepat, Dev berdiri diam. Baru setelah Silas datang di depannya, dia tiba-tiba meninju. Tinju Dev terbungkus cahaya keemasan, dan bertabrakan dengan tinju Silas dengan keras. Ledakan! Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Untungnya ada formasi untuk memblokirnya, jika tidak, semua orang di sekitar Anda akan mendapat masalah. Setelah pukulan ini, tubuh Silas seperti daun, langsung terbang mundur, dan pada saat yang sama, seluruh lengannya terkulai lemah. Tubuh Silas jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang berdiri di tempat, beberapa tidak percaya. Pada awalnya, Silas diinjak oleh Dev, yang mengatakan bahwa Dev menggunakan ilusi, yang bersifat oportunistis. Kemudian, Silas menggunakan api pamungkas yang sangat rahasia, tetapi Dev masih tidak terluka, mengira bahwa tubuh Dev tidak takut dengan api pamungkas. Tapi sekarang, dengan menggunakan kekuatan paling primitif dari tubuhnya, Silas masih dipukul oleh Dev. Alasan apa yang bisa Silas buat kali ini? Dihancurkan berulang kali hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu kekuatan Dev jauh lebih unggul dari Silas. Meskipun Dev tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, kekuatan sejatinya sangat menakutkan. Dev menghampiri Silas dan mengambilnya. Ini seperti membawa ayam. Silas memandang Dev dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Dev, dan sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Dev, dan Dev tidak pernah menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Adapun berteriak di dalam api, itu hanya untuk menggodanya. Silas belum menyadarinya, tapi Dev telah menyerap api rahasia dari sekte api ungu. Apakah menurutmu aku bisa menjadi murid batin dengan kekuatanku? Dev bertanya pada Silas. Ya, Anda pasti bisa. Karena saya kalah, Anda sekarang menjadi murid batin. Silas mengangguk putus asa. Saat ini, mata Silas penuh ketakutan. Karena aku menang, haruskah kita menghormati taruhan kita? Tanya Dev. Taruhan apa? Silas berpura-pura bodoh dan berkata kosong. Dia tidak ingin memanggil Dev saudara di depan banyak orang. Itu terlalu tidak tahu malu baginya. Bagaimana pandangan murid-murid dari silsilah ini terhadapnya di masa depan? Dev mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia meraih leher Silas dan memberikan sedikit kekuatan di tangannya. Silas tiba-tiba merasa seperti dia akan mati. Aku baru ingat. Silas buru-buru memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dia benar-benar takut Dev akan membunuh dirinya. Dev melepaskan Silas dan berkata sambil tersenyum tipis, katakan. Kakak. Silas berteriak pelan. Aku tidak bisa mendengarnya, suaramu terlalu pelan. Dev menggelengkan kepalanya. Kakak.
Shielas meningkatkan volumenya, tetapi hanya Dev yang mendengarnya. Dev mengerutkan kening lagi, dengan tatapan tajam di matanya. Shielas gemetar dan segera berteriak, "Kakak, kakak, kakak." Suara Shielas sangat keras sehingga semua orang di sekte api ungu dapat mendengarnya. Ketika Casper dan yang lainnya mendengar Shielas memanggil Dev kakak, mereka semua tertawa liar dan merasakan bau mulut. Tapi Scotty dan yang lainnya terlihat jelek, merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Dev tersenyum dan melihat ke kursi wasit dengan tenang, "Wasit tetua, bukankah ini waktunya untuk mengumumkan hasilnya?" Baru kemudian wasit tetua bereaksi, menutup formasi, dan melompat ke atas ring kompetisi. Kompetisi telah usai, murid luar Dev Cheng menang dan menjadi murid batin. Oke, adik laki-laki luar biasa. Adik laki-laki luar biasa, kakak perempuan senior sangat mencintaimu. Adik laki-laki sangat hebat. Semua murid dari silsilah master sekte lama bersorak, bergegas ke atas panggung kompetisi, dan mengangkatnya. Dev langsung dilemparkan tinggi-tinggi ke udara. Scotty dan yang lainnya membantu Shielas keluar dari panggung kompetisi. Wajah Shielas jelek, dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia perlu berkultivasi dalam waktu lama. Tepat ketika Dev dan Shielas menyelesaikan kompetisi mereka, hampir semua tetua yang bertanggung jawab hadir di ruang pertemuan sekte api ungu, dan yang duduk di kursi utama adalah pemimpin sekte yang baru diangkat, Yarden Huo. Pertemuan di ruang dewan kali ini juga karena masalah Guru Zea, Penatua Hu. Penatua Hu telah menentang Yarden dan menolak untuk berurusan dengannya sebelumnya. Setelah Yarden menjadi penguasa sekte tersebut, Penatua Hu menolak menerimanya dan dihukum oleh Yarden sesuai dengan aturan sekte. Untuk mengetahui kejahatan dan ketidaktaatan berikut, Yarden memanggil para tetua ini untuk berdiskusi. Yang lebih penting adalah Yarden ingin mereformasi kondisi perekrutan murid sekte api ungu. Faktanya, dalam analisis terakhir, Yarden ingin semua murid yang memasuki sekte dalam menjadi garis keturunan Yarden. Perlahan-lahan lemahkan kekuatan garis keturunan pemimpin sekte lama, dan ketika waktunya tepat, keluarga Yarden akan menjadi satu-satunya di seluruh sekte api ungu. Tuan Huo, Penatua Hu telah melakukan kejahatan di bawah ini, tetapi tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Anda cukup menghukumnya selama beberapa tahun. Sekarang Anda telah menyatu hukuman penjara selama 30 tahun. Bukankah hukuman ini terlalu berat? Seorang pria dengan janggut abu-abu berdiri, menatap Yarden dan berkata, "Ya, menurutku terlalu kejam untuk memenjarakan Hutua selama 30 tahun. Penatua Yu berdiri dan mengeluh tentang hukuman Penatua Hu. Yarden memandang dengan dingin ke arah orang yang berbicara mewakili Penatua Hu, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, hukuman Penatua Hu telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Selain itu, penilaian murid batin hari ini, semua murid yang lulus harus bermeditasi. Kalian juga harus berlatih keras selama sebulan di tebing Jingxi. Ini juga aturan sekte, katakan saja pada murid-muridmu." Nada bicara Yarden tidak perlu dipertanyakan lagi, dan menolak keluhan orang tua itu. Semua tetua saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua tahu bahwa pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan adalah sebuah kebohongan, tetapi ini adalah untuk mencuci otak para murid yang telah lulus ujian. Meskipun mereka semua mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan selain menjadikan Yarden sebagai pemimpin sekte sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Yarden tersenyum puas. Kemudian dia melihat keluar, dan kemudian bertanya, "Sudah sampai pada titik ini, bukankah penilaiannya sudah selesai?" Pada saat ini, seorang murid buru-buru masuk dari luar dan berkata, "Guru, penilaian telah berakhir, tetapi karena beberapa murid curang, formasi ujiannya rusak. Penatua Cui sedang memperbaiki formasi ujian, jadi perlu beberapa hari untuk menyelesaikan perbaikannya." "Siapa yang melakukannya?" Yarden berkata dengan mata terbelalak. Ketika Penatua Yu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Jika Dev melakukan ini, semuanya akan berakhir. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, pasti akan terungkap bahwa dia mengambil uang untuk membawa orang ke sekte sesuka hati. Tetapi ketika Penatua Yu merasa gugup, murid itu berkata, "Itu adalah murid luar Scotty Lu."
Dia menggunakan api pamungkas dari cermin perunggu untuk meningkatkan kekuatan api pamungkas, tetapi dia gagal mengendalikannya, itu menyebabkan api pamungkas menyala dan meledak. Penatua Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar pelakunya adalah Scotty. Yarden mengerutkan kening. Scotty adalah murid dari garis keturunannya. Meskipun dia hanya murid luar, dia sudah berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, yang lebih tinggi dari beberapa murid dalam. Adapun menggunakan cermin perunggu untuk berbuat curang, itu pasti ide Sielas, lagi pula hanya Sielas yang memiliki cermin perunggu. Tuan, kecurangan dalam penilaian ini telah merusak formasi penilaian. Ini adalah kejahatan serius dan harus dihukum, kata Penatua Yu kepada Yarden. Saat ini, dia ingin mempermalukan Yarden. Karena dia telah memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun, mari kita lihat bagaimana murid-muridnya sendiri akan dihukum karena melakukan kesalahan. Hukuman, pasti ada hukuman. Yarden mengangguk, tapi dalam hatinya dia memikirkan cara untuk memaafkan Scotty. Penatua Yu, pemimpin sekte, sebenarnya Penatua Cui telah menghukum Scotty. Begitu dia mendengar ini, Yarden menghela nafas lega. Karena Penatua Cui telah menghukumnya, mari ikuti keinginan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui terkenal tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Lalu, apakah tidak ada yang lulus ujian penilaian? Ada satu orang lulus ujian dengan menantang, kata murid itu. Siapa murid yang menantang? Itu adalah seorang murid bernama Dev Cheng, dan yang ditantangnya adalah kakak Liu. Apa? Yarden tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sielas adalah muridnya yang paling dia banggakan, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid luar? Ketika Penatua Yu mendengar kata Dev Cheng, dia terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Dev memiliki kemampuan seperti itu. Katakan pada wasit tetua untuk membawa slip giok yang merekam kompetisi. Yarden menenangkan diri dan duduk kembali perlahan dan berkata, baik. Murid itu berbalik dan pergi mencari wasit yang lebih tetua. Beberapa tetua lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Murid siapa ini? Dia benar-benar bisa mengalahkan Sielas? Itu benar-benar misterius, tapi nama Dev Cheng sangat asing. Bukankah murid paling kuat di luar sekte api ungu kita adalah Scotty? Dari mana Dev Cheng ini muncul? Beberapa tetua sedang berdiskusi, tetapi tetua Yu diam. Sekarang Dev terkenal, jangan sampai terungkap bahwa dia menerima uang. Penatua Yu, apakah kamu mengenal murid bernama Dev Cheng ini? Murid siapa dia? Penatua Yu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu, itu adalah murid yang baru saja saya terima. Apa? Murid yang baru saja diterima Penatua Yu. Murid yang baru saja dia terima bisa mengalahkan Sielas. Pada saat ini, tetua wasit datang dan buru-buru menyerahkan catatan giok. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam batu giok, kabut putih perlahan muncul di kehampaan. Segera setelah itu, adegan Dev dan Sielas berkompetisi seni bela diri muncul di kabut putih, dan bahkan suaranya terdengar jelas. Ini juga demi keadilan. Jika tetua wasit tidak adil, masih ada rekaman slip giok untuk dinilai oleh tetua lainnya. Melihat Dev bersaing dengan Sielas, semua orang terkejut. Terutama ketika Dev dibakar oleh api pamungkas, bahkan para tetua seperti mereka mungkin tidak mampu menahan kekuatan api pamungkas. Namun, adegan Sielas menggunakan api pamungkas lavender dan teratai iblis hitam yang sangat rahasia juga terungkap. Melihat ini, wajah Yarden terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Lagi pula, bahkan para penatua biasa pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajari api yang sangat rahasia ini, tetapi Sielas, seorang murid Diaken, sebenarnya mengetahui api yang sangat rahasia. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa itu pasti diajarkan secara diam-diam oleh Yarden. Ada juga teratai iblis hitam. Meskipun Sielas tidak mempelajari keterampilan iblis, teratai iblis hitam juga merupakan bagian dari kultivator iblis. Sungguh tidak tahu malu bagi biksu dari sekte manusia untuk secara diam-diam membiarkan makhluk iblis. Melihat adegan pertarungan, ekspresi semua orang menjadi rumit. Sampai akhirnya, Sielas dikalahkan, dan kemudian adegan memohon ampun dan memanggil kakak muncul.
Yarden tidak bisa duduk diam lagi. Dengan lambaian tangannya, catatan giok dihancurkan, dan gambar itu menghilang seketika. Sampah, murid sampah. Yarden marah. Guru memarahi Dev. Muridnya yang sombong dipukuli di depan umum dan memohon belas kasihan, sambil tetap memanggilnya, kakak. Para tetua lainnya terkejut dan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Penatua Yu membuang ekspresi terkejutnya dan kemudian berkata kepada Yarden, Tuan Huo, murid Anda paling membanggakan benar-benar luar biasa. Dia bahkan memahami api rahasia dari sekte api ungu kita. Saya ingat rahasia sekte api ungu. Menurut aturan, murid di bawah yang lebih tua tidak diizinkan untuk mempraktikkan api sangat rahasia. Sekarang murid Anda hanyalah seorang diaken. Bagaimana dia bisa memurnikan api sangat rahasia? Penatua Yu melakukan serangan pendahuluan. Dia ingin Yarden menjelaskan dan lupa menanyakan beberapa pertanyaan tentang Dev. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyelidikinya. Ya, lalu bagaimana Shielas menyimpan rahasia seperti itu? Dan ada sesuatu dari klan iblis di tubuhnya, Shielas tidak akan mengikuti para penggarap iblis secara diam-diam, kan? Yarden mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, aturan sekte api ungu tidak dapat dilanggar. Mungkin Shielas diam-diam belajar dari saya saat saya sedang berlatih. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Semua orang tidak punya urusan lagi di sini, jadi ayo bubar saja. Melihat Yarden pergi, Penatua Yu juga menghela nafas lega. Sepertinya Yarden tidak akan menanyakan urusan Dev untuk saat ini. Penatua Yu, di mana kamu menemukan murid yang begitu hebat? Murid ini sangat luar biasa sehingga dia mengalahkan Shielas sampai memanggilnya kakak. Jika ada lebih banyak murid seperti ini, Master Sekte Lama tidak akan dikalahkan dan diperas oleh Yarden. Beberapa tetua mengepung Penatua Yu, bertanya sambil mengobrol. Saya membawa murid ini dari kota Huhuang. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Penatua Yu selesai berbicara dan dia segera pergi. Dia hanya menerima uang untuk melakukan sesuatu, dan tidak menyangka bahwa Dev begitu hebat. Namun, bukanlah hal yang baik jika Dev menjadi terlalu hebat. Lagi pula, tidak baik jika Dev menjadi terlalu mencolok. Pada saat ini, di rumah Penatua Yu, Dev dikelilingi oleh Casper, Zia dan yang lainnya, dan dianggap sebagai pahlawan hebat. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Saya, sebagai kakak laki-laki, merasa malu di depanmu. Ini adalah koin roh yang memenangkan dari Shielas. Lihat apakah jumlahnya benar. Tas berisi koin roh emas ungu ditempatkan di depan Dev. Ini semua adalah taruhan Shielas dengan Dev, dan Dev memenangkannya. Dev bahkan tidak melihatnya, dia hanya menyimpan tas miliknya yang berisi koin roh emas ungu, lalu mengembalikan sisa tasnya kepada Casper dan berkata, kakak senior, berikan tas berisi koin roh emas ungu ini kepada semua saudara. Selama kompetisi tadi, semua orang mengkhawatirkanku. Sekantong koin roh emas ungu lebih dari 100. Ini adalah barang yang sangat murah hati, bahkan sekte biasa pun tidak memilikinya. Casper mengambil koin roh emas ungu dengan tangan gemetar, mengangguk dan berkata, oke, saya akan membagikan kepada mereka sekarang. Saudara-saudara lainnya bersemangat dan terus memuji Dev. Beberapa dari mereka harus bersujud kepada Dev. Lagi pula, banyak dari mereka adalah murid luar dengan status rendah. Jangankan mereka memiliki begitu banyak koin roh emas ungu, mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti berubah dari seorang pengemis menjadi seorang jutawan. Alasan mengapa Dev melakukan ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang sehingga dia bisa bergerak bebas di sekte api ungu. Adik laki-laki, ini pertama kalinya aku melihat pria sepertimu. Kamu kuat, kaya, dan rendah hati. Bahkan kamu tidak takut untuk mati. Zia meraih tangan Dev dan berkata dengan prihatin. Tangan Zia lemah dan tanpa tulang, terus-menerus bergesekan dengan Dev. Casper merasa sedikit tidak senang saat melihatnya. Dia diam-diam menyukai Zia, tapi sekarang Zia memperlakukan Dev seperti ini, Casper hanya bisa melihat dan tidak berani mengatakan apapun. Tahukah Anda, Casper lebih menyukai uang daripada wanita.
Tidak mungkin dia menyinggung Dev demi Zia, apalagi Zia sendiri yang berinisiatif merayu Dev. Dev menarik tangannya dan berkata, "Kakak perempuan, kamu harus menjagaku di Sekte Api Ungu mulai sekarang. Jangan khawatir, adik kecil. Jika kamu memiliki urusan dengan Sekte Api Ungu di masa depan, datang saja padaku. Jika aku bisa mengatasinya, jika tidak, biarkan kakak senior Wei maju. Jika ada yang berani menindas saudara muda, kami tidak akan menyetujuinya," kata Zia sambil menepuk dadanya. "Ya, jika kami tidak setuju, kami akan mengikuti adik junior kami mulai sekarang." "Terima kasih banyak, kakak perempuan." Dev tersenyum tipis saat melihat semua orang seperti itu. "Adik laki-laki, kamu baru saja tiba. Kamu mungkin belum mengatur tempat untuk beristirahat. Ada banyak murid di rumah Penatua Yu, jadi mungkin tidak ada kamar yang tersedia. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membawamu ke tempatku. Guruku sekarang telah dikurung, aku memiliki keputusan akhir di seluruh Menshan. Dan aku selalu bisa berbicara dengan adik laki-lakiku." Zia sebenarnya ingin Dev untuk tinggal bersamanya. Ini adalah rayuan yang terang-terangan, tetapi yang lain tidak menertawakan Zia. Lagi pula, jika pria seperti Dev adalah wanita, mereka akan melompat ke pelukannya tanpa ragu-ragu. "Adik junior Qian, aku bisa menyerahkan kamarku agar saudara muda bisa beristirahat, jadi aku tidak akan mengganggumu. Saya kira guru akan segera kembali." Ketika guru kembali, dia pasti ingin berbicara dengan saudara muda tidak nyaman baginya untuk pergi kemanapun. Casper menghentikan Dev untuk pergi. Pelit." Zia memutar matanya ke arah Caspar. Pada saat ini, Penatua Yu kembali. Melihat Penatua Yu kembali, Zia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Penatua Yu, saya ingin tahu apakah ada sesuatu tentang guru saya yang disebutkan di pertemuan dewan kali ini?" Bahkan setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Tuan Huo, gurumu akan tetap di penjara selama 30 tahun, itu terlalu serius. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai masalah ini. Yarden sangat tegas, tetapi kami akan tetap menjadi perantara dengan Penatua Hu. Kamu kembali dulu, kata Penatua Yu. Zia mengangguk, lalu pergi bersama beberapa murid. Setelah Zia pergi, Penatua Yu meminta Casper untuk pergi bersama yang lain. Hanya Penatua Yu dan Dev yang tersisa di seluruh aula. Jika kamu membuat keributan seperti itu, seseorang akan memperhatikanmu. Belajarlah menjadi lebih rendah hati mulai sekarang, agar kamu tidak ketahuan. Jangan khawatir, aku terukur. Dev mengangguk. Dengan ragu-ragu. Penatua Yu tidak bertanya tentang identitas Dev, atau tentang kekuatan Dev. Karena dia telah mengumpulkan uang, Penatua Yu juga tahu bahwa dia harus menanyakan apa yang harus ditanyakan dan tidak menanyakan apa yang tidak boleh ditanyakan. Ini adalah masalah prinsip. Gunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bersama orang lain. Hanya dengan cara inilah kita bisa lebih banyak bekerja sama di masa depan. Saat ini, di dalam Sekte Api Ungu terus-menerus terjadi perang saudara, dan dengan Yarden mengecualikan para pembangkang, Penatua Yu tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di Sekte Api Ungu. Saat ini, menghasilkan banyak uang adalah hal terpenting. Itu bagus untuk mengukur diri, tapi kamu harus hati-hati. Shielas bukanlah orang yang murah hati. Para murid yang harus lulus sekte dalam sekarang akan duduk di tebing dan berlatih keras selama sebulan. Sudah baru saja diumumkan. Saya tidak tahu apakah Anda tidak perlu pergi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan Anda. Jangan pergi ke Shigoya. Tempat itu dikatakan sebagai tempat latihan keras, tapi memang begitu sebenarnya tempat cuci otak. Ini mungkin membuat orang menjadi bodoh, kata Penatua Yu kepada Dev. Sebulan latihan keras? Dev tercengang saat mendengar ini. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan sebulan di sini. Terlebih lagi, dia bertaruh dengan Mu Qing, jadi dia tidak bisa tinggal di Sekte Api Ungu selama sebulan. Penatua Yu, saya sekarang adalah murid batin, dan saya harap Anda dapat mengatur agar saya bertemu dengan pemimpin lama itu sesegera mungkin, kata Dev. Saya akan mengaturnya, tetapi Yarden sangat ketat terhadap pemimpin sekte lama sekarang.
Bahkan sangat sulit bagi keturunan keluarga pemimpin sekte lama untuk bertemu. Aku akan membiarkan kamu bertemu dengan putri pemimpin sekte lama terlebih dahulu. Jika putri pemimpin sekte lama tahu cara menggabungkan api pamungkas, kamu tidak perlu bertemu dengan pemimpin sekte lama. Lalu kamu bisa pergi sesegera mungkin. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika Anda menjadi sasaran. Penatua Yu tidak ingin Dev tinggal di sekte api ungu untuk waktu yang lama. Lagi pula, akan sulit baginya untuk berurusan dengan orang itu. Dia membawa masuk setelah diselidiki. Oke, semuanya akan tunduk pada pengaturan Penatua Yu. Dev mengangguk. Dengan ragu-ragu. Sekarang dia ada di sini, Dev hanya dapat mendengarkan Penatua Yu. Jika tidak, Dev tidak akan bisa bertemu pemimpin sekte lama bahkan jika dia ingin bertemu dengannya. Penatua Yu pergi, dan Casper masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik laki-laki, apa yang guru katakan padamu? Tidak ada, guru menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri, dan dia juga ingin aku bertemu dengan putri pemimpin sekte lama. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Apa? Guru memintamu untuk bertemu dengan kakak senior Lydia Ju? Mata Casper penuh dengan keterkejutan, adik laki-laki, kamu tidak tahu bahwa kakak senior Lydia ini cantik sekali. Dia biasanya hidup dalam pengasingan. Bahkan murid-murid sekte api ungu tidak tahu. Berapa banyak orang yang pernah melihatnya? Aku tidak berharap guru akan membiarkanmu bertemu dengannya begitu kamu memasuki gerbang dalam. Aku benar-benar ingin melihatnya. Kakak senior Lydia Ju. Apakah dia putri dari pemimpin sekte lama? Dev bertanya dengan ragu. Ya, dia adalah putri satu-satunya dari pemimpin sekte lama kita. Dia menerima warisan sebenarnya dari pemimpin sekte lama. Banyak sekte dan keluarga di wilayah tengah ingin melamar, tetapi semuanya ditolak oleh kakak senior Lydia. Kudengar kakak senior Lydia menolak mereka. Dia tidak menyukai pria manapun, dan ada rumor bahwa dia apem makan apem, hanya menyukai wanita. Casper merendahkan suaranya dan berbisik kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan tawa. Dia menyendiri dan meremehkan laki-laki, sehingga dia digosipkan sebagai lesbian. Apa logikanya? Kakak senior, aku sedikit lelah dan ingin istirahat. Sebaiknya kamu membawaku ke tempat peristirahatan. Dev tidak mau mendengarkan Casper bergosip. Mengenai apakah Lydia seorang lesbian, Dev tidak peduli, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, aku akan mengantarmu ke sana, dan kamu bisa tinggal di kamarku. Casper membawa Dev ke halaman kecilnya sendiri. Karena Casper adalah murid Diaken dan berbeda dari murid dalam biasa, dia memiliki halaman kecilnya sendiri yang terpisah. Meskipun halamannya tidak besar, namun sangat indah. Ada banyak bunga dan rumput spiritual yang ditanam di halaman, dan energi spiritualnya sangat kaya. Apalagi ada pola formasi di sekitar halaman, yang juga diatur oleh orang lain. Diperkirakan ketika Anda mencapai level murid Diaken, Anda dapat menikmati manfaat yang tidak dapat dinikmati oleh murid biasa. Adik laki-laki, meskipun halaman saya tidak sebagus halaman Shielas, namun masih cukup bagus di antara murid Diaken dari sekte api ungu. Anda dapat tinggal di sini, dan saya akan tinggal di luar bersama saudara-saudara junior lainnya. Kakak senior, ada beberapa kamar di tempat ini, yang cukup untuk kita berdua tinggali. Kenapa kamu masih ingin keluar? Tinggal bersama saja. Adik laki-laki, meskipun ada beberapa kamar, tinggal bersama pasti akan menimbulkan gangguan dan mempengaruhi kultivasi kita. Tidak masalah bagiku untuk tinggal bersama saudara junior lainnya. Casper tersenyum dan kemudian berjalan keluar. Dev tidak banyak bicara, lalu menutup pintu dan beristirahat. Setelahnya, dia memanggil dua api pamungkas yang baru saja dia serap dan sempurnakan, Dev mulai memurnikannya. Terutama api pamungkas sekte api ungu yang sangat rahasia, karena Shielas tidak memiliki banyak api pamungkas di tubuhnya, dan Dev menyerapnya secara diam-diam, jadi api itu sangat lemah. Dev perlahan memelihara dan memadamkan dua api pamungkas, membuat dua api pamungkas perlahan mulai menjadi lebih kuat. 5 jenis api pamungkas membuat bintang api Dev luar biasa bersinar terang.
Dengan lambaian lembut telapak tangan Dev, 5 jenis api pamungkas melompat di sekitar Dev. Berbagai warna api pamungkas bersinar dengan cahaya, dan aura dari setiap api pamungkas benar-benar berbeda. Untuk sesaat, tubuh Dev diterangi oleh api dalam berbagai warna, dan dari luar, ruangan tampak seperti dinyalakan dengan lampu warna-warni. Dev mengedarkan api pamungkas, dan kemudian mengedarkan api pamungkas tersebut ke berbagai bagian tubuhnya. Kemudian Dev menenangkan pikirannya dan membiarkan api pamungkas membakar tubuhnya. Dev berencana menggunakan api pamungkas untuk meredam tubuhnya. Saat dia berkompetisi dengan Sielas, alasan mengapa Dev tidak takut dengan api pamungkas Sielas adalah karena dia memiliki api es yang sangat dingin, jadi Dev tidak akan terbakar. Bukan karena tubuh fisik Dev tidak takut dengan api yang ekstrim, jadi Dev berencana menggunakan api yang ekstrim untuk melunakkan tubuh fisiknya. Jika dia dapat mencapai titik di mana tubuh fisiknya tidak takut dengan api yang ekstrim, itu akan sangat luar biasa. Namun, Dev baru saja menenangkan pikirannya dan membiarkannya terpanggang oleh api. Ketidaknyamanan yang parah membuat Dev hampir menjerit. Tubuh yang mudah marah ini tidak memiliki pertahanan, sama seperti melemparkan orang biasa ke dalam api. Dev tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk perlindungan, apalagi menggunakan teknik lain untuk mengimbangi kekuatan api pamungkas. Yang dibutuhkan Dev hanyalah mengertakkan gigi dan bertahan. Hanya setelah mengalami tekanan yang paling parah barulah tubuh Dev mampu menahan api. Dev mengertakkan gigi dan merasa tubuhnya akan terbakar. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan matanya menjadi merah. Meski menyakitkan, Dev tetap diam. Menempa tubuh fisik adalah hal yang paling menyakitkan, begitu banyak biksu, tidak peduli seberapa tinggi alam mereka, hanya menjadi lebih baik dalam keterampilan dan aura mereka. Bahkan jika tubuh fisik masih rapuh. Bagaimanapun, hanya sedikit biksu yang dapat melunakkan tubuh fisik. Namun Dev berbeda. Dev telah melatih tubuh fisiknya sejak awal. Seiring dengan peningkatan wilayahnya, penempaan tubuh fisik Dev juga terus berlanjut. Meski sangat menyakitkan setiap saat, imbalannya juga besar. Tubuh fisik Dev tidak hancur, jadi dia tidak perlu membentuk kembali tubuh fisiknya atau menghidupkan kembali tubuhnya seperti biksu lainnya. Setelah seberapa waktu, Dev tidak lagi merasakan panasnya. Pada saat ini, tulang-tulang di tubuh Dev sudah sebening batu giok, dan tubuhnya memancarkan aura seorang yang mulia kuno dari dalam keluar. Nah, bukan begitu cara kerja kultivasi. Baik itu melatih tubuh fisik atau melatih keterampilan, semuanya perlu dilakukan secara perlahan dan bertahap. Kamu telah memanaskan tubuhmu dengan api pamungkas selama sehari semalam. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, aku khawatir tubuhmu akan terbakar kali ini, dan bahkan mungkin jiwamu pun akan terbakar seluruhnya. Jika jiwamu terbakar habis saat itu, kemana kamu akan melepaskanku? Kamu telah membuatku cemas selama sehari dan semalam. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev dengan marah. 1 hari 1 malam? Dev terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia telah melatih tubuhnya begitu lama. Saat aku sedang melatih tubuhku, tidak ada yang menggangguku, kan? Dev bertanya dengan cepat. Akan merepotkan jika orang mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas, terutama api pamungkas dari Sekte Api Ungu, dan bahkan api pamungkas yang sangat rahasia dari Sekte Api Ungu. Jika ini diketahui, Dev tidak akan mampu membela diri. Jangan khawatir, belum ada orang yang datang ke sini. Mereka mungkin berpikir kamu perlu istirahat beberapa hari untuk pulih. Kata Raja Iblis Awan Merah. Itu bagus. Dev menghela nafas lega. Lalu dia keluar kamar dan melihat bahwa hari sudah sangat larut. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Dev, memberi Dev cahaya putih redup. Ini adalah hasil dari merendam tubuh dengan api pamungkas. Di tanah gurun di wilayah tengah ini, suhunya sangat panas di siang hari, tapi saya tidak menyangka akan begitu nyaman di malam hari. Dev merasakan sinar bulan dan angin sepoi-sepoi, dan merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Perlahan berjalan keluar halaman, Dev berencana bersenang-senang di Sekte Api Ungu. Dia sekarang adalah murid Sekte Batin, jadi dia bisa pergi ke semua tempat Sekte Batin ini.
Tidak ada murid yang menjaga sekte dalam, jadi Dev berjalan dengan bebas tanpa ada yang menghentikannya. Segera, Dev berjalan ke halaman yang sepi tanpa menyadarinya. Namun, ada sejumlah besar energi spiritual yang muncul dari halaman ini, dan energi spiritual ini sebenarnya bercampur dengan energi peri. Halaman kecil ini jauh lebih baik daripada milik kakak senior Wei. Dev melihat sekali dan benar-benar membuka pintu dan masuk. Terlihat berbagai pohon surgawi dan tumbuh-tumbuhan tumbuh di halaman kecil, dan di tengah tumbuh-tumbuhan tersebut, terdapat kolam spiritual, penuh dengan cairan spiritual, memancarkan kabut putih. Energi spiritual berubah menjadi kabut, yang cukup untuk menunjukkan betapa penuhnya energi spiritual di kolam spiritual ini, dan ada juga energi peri yang bercampur di kolam spiritual ini. Halaman siapa ini? Ada kolam roh, sungguh sangat mewah. Dev berpikir, lalu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan seseorang. Karena tidak ada orang yang tinggal di sini, aku hanya ingin mandi di kolam roh ini. Saat Dev berbicara, dia mulai melepas pakaiannya, dan akhirnya melompat ke kolam roh. Kabut spiritual dalam jumlah besar menyelimuti Dev, membuat Dev merasa nyaman. Dev mengaktifkan teknik konsentrasi hati tanpa ragu-ragu, dan sejumlah besar energi spiritual dan energi peri diserap oleh Dev. Sekarang Dev telah menemukan kolam roh ini, Dev tidak akan bersikap sopan. Diketahui bahwa Dev perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk meningkatkan alam kecilnya. Dev perlu menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dev sedang berbaring dengan tenang di kolam roh, dengan cahaya bulan menyinari tubuhnya. Tubuh Dev hampir tembus cahaya. Di sekitar tubuh Dev, pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerap energi spiritual di kolam roh. Kabut roh yang tebal berkurang secara nyata dengan mata telanjang. Jika ada yang melihat kecepatan penyerapan Dev, mereka mungkin akan terkejut. Tepat ketika Dev menutup matanya sedikit, tubuhnya mengambang di kolam roh, menyerap energi spiritual, dan merasa sangat nyaman. Beberapa gelembung muncul dari dasar air, lalu seorang gadis berambut panjang muncul dari dalam air. Kulit gadis itu bening seperti batu giok dari lemak kambing, tanpa cacat apapun, seolah-olah telah direndam dalam susu. Mengapa energi spiritual di kolam roh ini menghilang begitu cepat? Gadis itu keluar dari air dengan wajah kebingungan dan melihat sekeliling. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya pada Dev, dia tertegun sejenak, mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Dev sedang mengambang telanjang di kolam roh, dan tubuh Dev yang diterangi matahari memancarkan cahaya putih samar. Seluruh tubuh Dev terlihat di mata gadis itu. Tapi Dev tidak mengetahuinya sama sekali, dia masih memejamkan mata dan menikmatinya. Ah! Diiringi teriakan gadis itu, Dev begitu terkejut hingga dia membuka matanya. Dev segera mendongak dan melihat gadis telanjang itu. Kedua orang itu saling memandang. Terkejut hingga dia membuka matanya. Dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita, benar-benar bertemu satu sama lain secara telanjang pada saat ini. Suasana ini terasa canggung dan halus. Dev melihat kulit gadis itu yang seperti batu giok gemuk kambing dan sosok anggunnya, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Anda harus tahu bahwa Dev tidak kekurangan wanita di sekitarnya, dan kecantikan juga tidak kekurangan. Yang seharusnya Dev bisa merasa tenang saat menghadapi wanita. Tetapi pada saat ini, detak jantung Dev mulai bertambah cepat dan napasnya menjadi berat. Karena kulit gadis ini bagus sekali, seluruh wajahnya sepertinya sengaja diukir. Di antara wanita di sekitar Dev, satu-satunya yang kulitnya cocok dengan kulit gadis di depannya adalah Rosalind Ji. Tapi Rosalind berada di dunia sekuler, dan Dev sudah tidak melihatnya selama beberapa bulan. Nakal, bajingan. Setelah saling memandang sebentar, gadis itu tiba-tiba tenggelam ke dalam air dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Dev. Dev langsung melompat ke pinggir kolam, mengambil pakaiannya dan berlari sambil berpakaian. Saat ini, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Dev takut dia tidak dapat menjelaskannya. Larut malam, saya berlari ke halaman seseorang dan bahkan dalam keadaan telanjang, dan melompat ke kolam roh seseorang untuk mandi.
Tidak ada gunanya menjelaskan apapun yang terjadi. Dev melarikan diri, tapi untungnya gadis itu tidak mengejarnya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Dev menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Akan memalukan jika dia dianggap mesum. Jangankan mempelajari teknik penggabungan api pamungkas, dia khawatir dia tidak akan bisa tinggal di sekte api ungu lebih lama lagi. Tapi memikirkan sosok dan kulit gadis itu, bibir Dev membentuk senyuman. Meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja, dia tetap melihatnya. Adik laki-laki, ini sudah larut malam dan kamu belum istirahat. Apakah kamu sudah bangun? Mendengar pertanyaan Casper, Dev segera bereaksi, mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya baru saja mendengar sesuatu, jadi saya keluar untuk melihatnya. Kita akan mencari tahu besok dan menghukumnya dengan berat," kata Casper dengan marah. "Kakak senior, mungkin itu terlalu menekan. Aku ingin melampiaskan emosiku di malam hari. Menurutku tidak perlu terlalu ketat," kata Dev cepat. Rohnya akan terbakar. Dia tidak ingin Casper menyelidikinya besok. Jika penyelidikannya keluar, bagaimana dia bisa tetap tinggal? "Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi kaya, berkuasa, dan baik hati. Pria baik sepertimu sungguh langka. Saya khawatir tidak akan banyak pria seperti saya di seluruh dunia surga dan manusia." Saat ini, Zia masuk. Seluruh dunia surga dan manusia. Melihat bahwa itu adalah Zia, Casper tertegun dan berkata, "Adik perempuan Kian, mengapa kamu datang ke sini ketika seharusnya kamu beristirahat di rumahmu sendiri pada malam hari?" "Kakak laki-laki, aku ingin melihat bagaimana keadaan adik laki-lakiku memulihkan diri, dan ngomong-ngomong, aku juga membawakan beberapa buah spiritual untuk adik laki-laki." Saat dia mengatakan itu, Zia mengeluarkan beberapa buah spiritual berwarna merah cerah dari tangannya. Kalian pasti tahu kalau di tempat gurun seperti sekte api ungu, terlalu sulit untuk makan buah, apalagi ini adalah buah spiritual. Adik perempuan Kian, apakah kamu mencuri buah spiritual Penatuahu? Melihat buah spiritual, Casper berkata dengan terkejut. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Sekarang guruku telah dipenjara selama 30 tahun, aku memiliki keputusan akhir di seluruh Menshahen, jadi aku akan membagikan barang-barang ini. Aku khawatir adik laki-lakiku tidak akan pulih dengan baik, jadi aku membawakan ini padanya. Adik laki-laki, cepat makan. Hanya tetua yang bisa melihat hal semacam ini. Zia menyerahkan beberapa buah spiritual kepada Dev. Dev tidak sopan, terima kasih, kakak perempuan. Mengapa kamu bersikap sopan kepada kakak perempuan? Apapun yang kamu inginkan, katakan saja kepada kakak perempuan dan aku akan memuaskanmu. Hal ini membuat Casper sangat iri hingga dia hampir menangis karena iri. Dev juga terdiam beberapa saat. Dia dapat melihat bahwa Zia ingin tidur dengannya. Tapi Dev tidak memiliki perasaan terhadap Zia. Meskipun Zia menarik dan bisa dibilang cantik, dibandingkan dengan wanita di sekitar Dev, dia masih jauh dari kata menarik. Bahkan jika dibandingkan dengan gadis yang dia lihat di kolam roh tadi, Zia bahkan jauh lebih buruk. Kakak Wei, tahukah kamu bahwa Degan Huo kembali hari ini? Zia berkata pada Casper. Seluruh dunia surga dan manusia. Apa? Kenapa dia kembali? Bukankah dia dikeluarkan dari sekte? Casper berkata dengan tatapan bingung. Mana tahu. Sekarang ayahnya adalah kepala sekte, dia pasti memanggilnya kembali. Setelah Shielas dipukuli sampai mati oleh adik laki-lakiku, jadi pemimpin sekte Huo harus menemukan penolong yang cakap. Kata Zia. Saudaraku, siapa Degan Huo ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Degan Huo ini adalah putra Tuan Huo. Dia diusir dari sekte dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Saya tidak menyangka dia kembali sekarang. Casper menjelaskan. Mengapa dia dikeluarkan dari sekte api ungu? Dev bingung. Bagaimana Yarden bisa menjadi seorang penatua sebelumnya? Adik laki-laki, kamu tidak tahu apa-apa. Degan ini sangat mesum. Banyak murid perempuan di sekte api ungu pada saat itu dirusak olehnya.
Namun, karena ayahnya adalah seorang penatua, tidak ada yang memperdulikannya. Saya tidak menyangka orang itu begitu berani sehingga dia menyerang kakak senior Lydia dan hampir membunuhnya. Untungnya, seseorang mengetahuinya. Saat itu, ketika pemimpin sekte lama melihat putrinya hampir hancur, dia ingin membunuh Deegan dengan marah. Namun, setelah beberapa tetua memohon belas kasihan, dia mengusir Deegan dari sekte api ungu. Setelah Yarden menjadi pemimpin sekte, dia tiba-tiba memanggil putranya kembali, dan sekarang murid perempuan di sekte api ungu akan menderita lagi. Kata Casper sambil menghela nafas. Setelah Casper selesai berbicara, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zia. Bagaimanapun, Zia juga seorang murid perempuan. Melihat Dev menatapnya, Zia dengan cepat menjelaskan, saya belum pernah tersentuh oleh Deegan itu. Saya masih tidak ternoda. Adik perempuan Qian belum tersentuh. Penatua Hu memperhatikan dengan cermat pada saat itu. Deegan itu tidak bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Casper juga berkata dengan cepat. Kakak senior Qian, kamu harus berhati-hati ketika Deegan kembali. Sekarang Penatua Hu dikurung, tidak ada yang akan membuat keputusan untukmu. Jika Deegan bertindak sembarangan, bisakah kamu mengalahkannya? Kata Dev kepada Zia mengingatkan. Ketika Zia mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Ketika Deegan pergi, dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Sekarang saya tidak tahu di alam mana dia telah ditingkatkan. Jika dia main-main, saya akan berkomitmen bunuh diri secara langsung. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia merusaknya. Ketika Zia mengatakan ini, wajahnya bertekad. Jelas bahwa pada saat itu, dia benar-benar berani bunuh diri. Kakak senior Qian, bahkan jika kamu bunuh diri, jika Deegan masih tertarik dengan tubuhmu, bukankah itu? Dev tidak menyelesaikan kata-katanya, dia yakin Zia tahu apa yang dia maksud. Wajah Zia menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Maka tidak mungkin Deegan menjadi begitu mesum, kan? Tapi tidak ada yang tahu. Zia dalam masalah. Adik perempuan Qian, jika Deegan membawakanmu masalah, beritahu aku dan aku akan melindungimu. Casper melihat tatapan bermasalah Zia dan buru-buru berkata. Kakak senior, bisakah kamu mengalahkan Deegan itu? Zia bertanya. Aku. Casper terdiam beberapa saat, tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Kakak senior, kenapa kamu tidak datang dan tinggal bersamaku? Jika dia datang ke sini untuk merepotkanmu, aku tidak akan membiarkan dia melewati pintu ini. Kata Dev kepada Zia. Ketika Zia mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat, Oke, aku akan tidur dengan adik laki-lakiku. Aku akan mengambil tempat tidur sekarang. Setelah Zia mengatakan itu, dia berlari untuk mengambil tempat tidur. Dev memandang Zia seperti itu dan tersenyum pahit. Dia benar-benar hanya bertindak untuk keselamatan Zia, jadi dia membiarkannya tidur di sini. Sama sekali tidak ada arti lain, tapi Zia mungkin tidak berpikir demikian. Casper juga memandang Dev dengan iri, adik laki-laki, kamu sebenarnya tidak tahu bahwa saudari muda Qian biasanya menyendiri, tapi sekarang di depanmu, dia telah menjadi seorang pengagum kecil. Jadilah baik, nikmatilah, aku tidak akan mengganggumu. Kakak senior, kamu salah paham. Aku benar-benar hanya mengkhawatirkan keselamatan kakak senior Qian. Aku tidak punya pemikiran lain. Dan aku tidak akan menyentuh kakak senior Qian. Dev buru-buru mengikuti Casper untuk menjelaskan. Oke, kamu tidak perlu menjelaskannya. Bahkan jika kamu tidak punya pemikiran, bisakah kamu menjamin bahwa saudari junior Qian tidak punya pemikiran itu? Melihatnya seperti itu, menurutku dia akan memakanmu malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Casper selesai berbicara, berbalik dan pergi. Segera Zia datang dengan selimut di pelukannya dan menarik Dev ke kamar tanpa penjelasan apapun. Dev buru-buru memasuki kamar dan menutup pintu. Kakak senior Qian, ada kamar di sebelah. Sebaiknya kamu pergi ke sana dan tidur. Aku terbiasa tidur sendirian. Dev tidak akan membiarkan Zia memasuki kamarnya.
Zia bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat Dev tidak tergerak, dia hanya bisa pergi ke rumah sebelah dengan marah. Melihat Zia pergi ke kamar sebelah, Dev berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Bersambung ke episode 372. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.